dari Vietnam. Ya, seperti yang memprediksi banyak pihak dengan keunggulan 2-0 secara agregat, Thailand memang di atas angin untuk bisa menyingkirkan Vietnam. Kita lihat kembali Dolah. Oh, hampir saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Dolah tadi. Bagaimana upayanya tidak cermat dalam menghalau atau mengurangi kemungkinan lawan melakukan sebuah umpan. Betul. Dan memang ini yang memang coba dilakukan meskipun Dolah secara postur tinggi besar, tapi kekhawatiran adalah justru dia lambat dari sisi pergerakan dan kecepatan. Sekali Maruf. Matantai lemparan ke dalam. 56 menit sudah berlalu. Makin cepat waktu bagi Vietnam. Kita lihat dihalau kembali oleh Keraton Matan. Hanya Terasel Dangda di sana. Kita lihat Terasel Dangda berduel dengan kapten kesebelasan. Masih dianggap pelanggaran tadi oleh wasit asal Jordan ya. Setelah Ohai. Lebih tepatnya nih handball ya, Bung ya. Ya, handball. Tapi karena handballnya di luar kotak penalti jadi handball. Kalau yang kemarin leg pertama karena di dalam bukan handball. Ya, justru kebalik ya. Ya, ini tapi sejauh ini keputusan wasit Ya, jauh lebih bagus dari leg pertama ya. Oke, karena memang tidak ada banyak scrimmage dan kemudian tidak terlalu rumit ya beberapa keputusan, jadi masih cukup nyaman buat wasit untuk memimpin. Baik, kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh Suwarak Tatsumnon. Kita akan melihat pemirsa 2 gol dibutuhkan oleh Vietnam untuk bisa bertahan di ajang Piala AFF 2020 atau 3 gol untuk bisa menyingkirkan Thailand sekaligus menantang Indonesia. Kita akan melihat drama yang terjadi di sisa waktu yang ada. Pada ke dalam dilakukan oleh Motantai alias bola yang sorotan kamera di babak kedua ini. Ohai sudah melakukan ke depan. Baik sekali kita lihat pantauan. Baik kita lihat kemudian Dolah tadi berhasil menutup kesempatan dari pantauan. Datang lagi sebuah upaya. Oh, pelanggaran bahaya. Teratan bermatan. Betul. Menggunakan kaki terlalu tinggi tadi. Ya, kita lihat bagaimana Park Hang-seo sepertinya begitu emosional ya, kartu kuning seperti diberikan oleh wasit kepada Teratan Burmatan. Karena memang terlalu tinggi ya, sangat berisiko sekali ya. Bagaimana tadi Burmatan mengambil bola, Wang Hai, anak emas tentu saja, anak emas dari Vietnam karena bagaimana kontribusi dia sepanjang sampai fase ke semifinal. Iya, sepertinya ya kartu kuning ya diberikan untuk Teratan Burmatan. Lihat kali ini Wang Hai yang menguasai bola atau sebuah set piece, bola mati kembali dimiliki oleh Vietnam. Kita akan lihat mampukah kali ini berbuah gol bagi Vietnam. Kesempatan besar bagi mereka tentunya untuk bisa menyamakan atau memperkecil ketertinggalan secara agregat menghadapi lawannya Thailand. Wang Hai sudah lakukan, pemirsa berbahaya, kita tiap jauh yang dituju. Ada si Warak meninju bola sepak pojok untuk Vietnam. Iya, sejauh ini si Warak seperti menjadi antitesis untuk tendangan yang dilakukan oleh Wang Hai. 2 kali dia mematahkan peluang yang dimiliki oleh Wang Hai. 1 tadi melalui tepisan terakhir, kemudian yang sebelumnya bagaimana dia juga menangkap bola tembakan Wang Hai dari dekat kotak penalti. Ya, jika Thailand lolos ke final, maka di leg pertama Keraton Burmatan tidak akan bermain, Bu Maruf. Akumulasi kartu. Betul. Ya, kembali sebuah sepak pojok sudah lakukan kali ini. Tepat si Warak Tatsumnon seperti tidak mau memberikan kesempatan pemain Vietnam mendapatkan bola di daerah kotak penalti Thailand. Iya, cukup nyaman, cukup langsung nyetel kalau kita lihat bagaimana si Warak meskipun baru main tapi langsung bekerja ekstra keras dan dia justru melakukan beberapa penyelamatan penting, beberapa tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Vietnam. Ya, seperti yang dikatakan Bu Maruf, sepertinya mulai banyak melakukan hal-hal acting ya, bisa dikatakan demikian ya, yang memperlambat waktu para pemain dari Thailand itu dengan keunggulan 2-0. Ini banyak cara sebetulnya membuat Vietnam frustrasi, membuat Vietnam tidak bisa bermain berlama-lama dengan bola. Ini cukup menyulitkan bagi Park Hang-seo dan juga Vietnam kali ini. Sebenarnya kalau kita bicara dari sisi taktik ya, tidak masalah melakukan apa gaya teatrikal itu, memancing wasit, kemudian meminta perhatian dari wasit, dan itu untuk bertujuan memutus momentum atau konsentrasi dari pemain lawan. Ya, kembali upaya dari Thailand. Tapi ini keras kali ini ya. Dengan Pantun tadi dapat sebuah pelanggaran. Ya, mulai panas tensi
tinggi. Kita lihat para pemain tentunya sadar betul bahwa ini merupakan pertandingan yang sangat ketat dengan keinginan menciptakan 2 gol. Jadi dibutuhkan waktu, dibutuhkan segera gol pertama kita untuk bisa mengalirkan gol-gol berikutnya. Ya, pelanggaran lagi terjadi. Lagi-lagi Darubadin dijatuhkan pemirsa. Ya, seperti halnya di leg pertama, kita ingat seperti Bu Maruf katakan 39 pelanggaran ini mungkin juga bisa lebih ya. Iya, karena memang mulai meninggi ya, intensitasnya mulai meninggi. Kemudian kita juga lihat bagaimana, akan kita lihat lagi dalam tayangan ulang. Ya, pelanggaran kali Ya, ini. jelas pelanggaran betul. Karena memang menahan dan kemudian tadi Darubadin juga mau dihentikan pergerakannya. Ya, pemain yang memang tampil bagus, kita lihat Pan Panduk. Satu pemain gelandang serang yang dimiliki oleh Vietnam. Lagi-lagi ancaman justru untuk Trang Nguyen Man. Kita akan melihat sebuah set piece bola multi dimiliki oleh Thailand. Bukan Thailand kali ini justru mampu menambah keunggulan agregat di leg kedua. Daratan Umatan akan menjadi eksekutor bola mati. Sudah arahkan Daratan Umatan terlalu jauh, lebih dekat kepada penjaga gawang Trang Nguyen Man. Ya, sudah lakukan cepat sekali tadi. Tangan balik cuma dibangun oleh para pemain dari Vietnam. Chow Puong berikan kepada Bui Tien Dung. Lebih santai. Wang Duk masih Wang Duk, baik sekali kita lihat. Tetapi 3 pemain sekaligus di sana. Coba untuk Wang Hai, arahkan bola pada Chow Puong. Masih, Huang Tan Tai. Peluang bagi Vietnam. Kita lihat kembali, sulit sekali dan lagi-lagi bola tepat dipelukan penjaga gawang Siwarak. Iya, Siwarak sepertinya justru menjadi pahlawan baru untuk Thailand ketika dia melakukan beberapa penyelamatan. Memang tidak berbahaya, tapi bagaimana kemudian reaksi, refleks yang ditunjukkan ketika dia mengantisipasi bola menurut saya menjadi salah satu alasan kenapa gawang dari Thailand sejauh ini masih belum kebobolan. Kita lihat. Ya, dalam ulang tendangan dari Pandut tadi 2 kali tepat dipelukan Siwarak. Bola belum mau masuk ke gawang Thailand. Masih 0-0 di babak kedua ini. Ya, masih kembali dari Darubadin. Thailand, Karatip. Kuat kali Darubadin. Bersama dengan pemain yang baru masuk. Lewat kali ke belakang. Warak pada pemain Kitsada Taman. Jauh ke depan, arahkan tadi pada Bulmatan yang sudah ada di depan. Betul, Bulmatan mendorong ya Bung ya, dia mendorong untuk lebih sedikit ke depan, bahkan memang jauh melewati garis pertahanan atau garis tengah dari area Thailand sendiri. Ya, bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Tran Nguyen Man. Selalu menjadi penjaga utama bagi Vietnam di ajang Piala AFF 2020 ini. Otantai, masih Otantai di depan, tidak ada kawan di sana. Elias Golah, Darubadin tadi kalau bola jauh, datang kembali Bui Kendo. Belakang kita lihat kapten kesebelasan Hok Hai. Bahaya kembali, bola udara tidak menjadi. Opsi yang dilakukan adalah sebuah syuting langsung tadi. Lemah dan mudah bagi Siwarak. Saya pikir terlalu panik ya, terlalu terburu-buru apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam. Punya peluang loh, ini terbuka loh sebenarnya pertahanan yang yang dimiliki oleh Thailand. Tapi kita saksikan, ini kan mahal sebenarnya peluangnya. Kalau dia agak lebih sabar sedikit, menunggu momentum, menunggu dia dalam posisi ideal, menurut saya akan peluangnya lebih berbahaya. Kita saksikan 2 kali situasi seperti ini. Yang pertama tadi yang dimiliki oleh Hong Zheng ketika dia melakukan tembakan tadi. Ya, masih belum beruntung pemirsa. Masih belum menemukan cara, masih belum menemukan opsi, belum menemukan jalan untuk bisa menciptakan gol Vietnam. Kita lihat Thailand bermain sangat terbuka seperti dikata oleh Bu Maruf, ini sebenarnya kesempatan emas bagi Vietnam untuk bisa menciptakan gol. Rayoyan ke kanan kepada Tanawat, gagal kembali berhasil Dangda, terlepas bola, foto saja oleh Kitsada. Angkat rapat bersama pertahanan dari Thailand, kali ini peluang emas, pantauan. Baik, lagi-lagi nomor punggung 26 Kitsada Kaman bermain
sangat baik. Iya, sebuah tackle yang sangat bersih tadi Sada yang dilakukan oleh Sada sehingga mematahkan lagi-lagi serangan yang dibangun oleh para pemain Vietnam. Ya, Darubadin, Werawat ngodom, Darubadin lepaskan umpan berbahaya. Kita lihat kali ini peluang bagi Thailand. Gagal tadi Chanatin. Lalu terburu-buru lagi-lagi. Arahkan langsung ke depan, sepertinya menjadi makanan empuk bagi lini belakang Thailand. Ya. Iya, karena semakin cepat mereka kehilangan bola, semakin cepat Vietnam mendapatkan tekanan dan Thailand semakin nyaman dari sisi permainan. Chanatin, belakang, Tanawat, masih Tanawat. Lihat berikan pada Pitiwat. Berhasil. Saya terapel tadi. Pelanggaran berbahaya kali ini pada Sarayoyan. Ya, apakah kartu akan kembali dikeluarkan oleh wasit asal Jordania, Ahmad Yakub Ibrahim kali ini? Bui Tien Dong. Bui Tien Dong tadi ya. Ya, dan memang pelanggaran ya. Ya, betul, pelanggaran ya. Ya. Keras tadi. Tapi kenapa megang mukanya ya? Iya, meskipun ada dramatisasi. Memang ada sedikit kena muka. Yang kena kakinya, kenapa mukanya yang dipegang? Ini mungkin juga menjadi warning ya, ketika nanti menghadapi Thailand ya, timnas Indonesia tidak boleh terprovokasi karena ini mungkin gaya yang mungkin akan juga dilakukan oleh para pemain Thailand juga seperti ini. Jadi sudah harus ada antisipasi dan kita melihat sebenarnya pemain kita cukup dewasa dalam beberapa pertandingan. Ketika menghadapi Malaysia tertinggal tapi kemudian bisa melakukan comeback, ketika menghadapi Singapura ada beberapa momen di leg pertama ya, ketika ada beberapa momen yang dianggap merugikan, toh juga tetap bermain dengan cukup bagus dan tetap dengan fokus. Ya, Thailand menjadi juara AFF di tahun 96, gelaran pertama, tahun 2000, 2002, 2014, dan 2016. Sedangkan bagi Vietnam, mereka adalah juara bertahan di tahun 2018 lalu. Ya, memang sulit terlihat bagi Vietnam bisa mengejar ketertinggalan jika mereka tidak mengubah cara bermain. Tentunya dibutuhkan strategi lain di lini tengah. Ada pemain Suan Tuong yang bisa menjadi pilihan. Juga sejauh ini mereka belum bisa berbuat banyak. Pemirsa, kita akan lihat sisa waktu yang ada. 68 menit sudah berlalu. Keraton Matan yang akan menghadapi bola satu diplomatik didapatkan oleh Thailand kali ini. Ya, ada Manuel Bir. Kita lihat juga diskusi dari Pak Mansio dengan asisten pelatih. Sarahya yang digantikan oleh Koplau. Satu pergantian pemain cedera sepertinya tadi, Faruk. Ya, kita lihat kembali bola diarahkan. Ya, bahaya lebih dekat pada penjaga gawang dari Vietnam. Ya, ini sudah 3 pergantian pemain dilakukan oleh Thailand dan seperti mereka juga sekaligus rotasi ya selain cedera tadi. Iya, dan kalau kita melihat sih mungkin ke beberapa pergantian karena faktor cedera ya. Sarah Yoyan misalnya tadi sempat agak keguguran, kemudian penjaga gawang mereka Butron juga tadi karena faktor cedera. Jadi saya pikir satu sisi ini menguntungkan Vietnam, satu sisi juga mungkin akan menguntungkan Indonesia kalau nanti memang bertemu di partai final karena pelan-pelan pemain-pemain dari Thailand sudah digogoti di fase semifinal. Ya, seperti kita bahas inilah Nguyen Tuan An, salah satu playmaker sebetulnya yang dimiliki oleh Vietnam, dimasukkan juga di menit ke-69. Kemudian apakah masuknya Tuan An akan lebih tertata dengan baik serangan yang dimiliki oleh Vietnam. Ya, lagi-lagi ada benturan terjadi. Ini pemain yang senior lah ya, pemain yang sering melakukan karakternya lama, gaya mainnya seperti gaya zaman dulu. Ya, kita lihat terbentur sedikit dan terjatuh. Dan ada protes ya dari para ofisial dari Vietnam. Ya, dan memang kalau di sini sih memang ada ini sih, ada ganjalan keras tapi memang tadi bagaimana memang dia muncul dari belakang. Ya, setelah Rasul Dangda, satu pemain senior 33 tahun dimiliki oleh Vietnam. Thailand. Chanatin masih kembali. Kita lihat bisa dilakukan oleh Tanawat, gagal satu duel dia dengan Ho Tan Tai. Ya, inilah Ho Tan Tai yang mengisi posisi sepantan yang sama. Dua pemain yang hampir sama dimiliki oleh Vietnam di setiap posisi. Buat mereka kuat dalam kedalaman squad. Ya, jelas pelanggaran oleh Awat tadi. Wow, kali jadi
di lini tengah, saya rasa ini strategi atau penumpukan pemain di lini tengah yang sangat-sangat terlihat di babak kedua dibandingkan dengan babak pertama. Iya, memang kalau kita lihat dari kubu Thailand, mereka relatif lebih tenang. Ya, mereka tidak akan terlalu terburu-buru dan mereka merasa sudah di atas angin dengan sampai menit ke-70 sekarang. Sementara Vietnam, saya pikir mereka harus menemukan solusi yang lebih bagus untuk lebih memanfaatkan peluang yang mereka miliki, kemudian lebih bisa membongkar pertahanan dari Thailand karena sejauh ini mereka tidak punya peluang yang benar-benar bersih dan peluang yang benar-benar berbahaya. Ini kalau ada satu gol dari Vietnam, maka pertandingan akan berubah total. Terasa dengan hadir satu gol lagi. Sepakat, karena memang pertandingan menjadi lebih terbuka ya. Satu sisi Vietnam merasa mereka mendapatkan kehidupan kembali, sementara satu sisi Thailand mereka juga dalam situasi terancam dan mereka akan lebih memberikan pressure ke pertahanan dari Vietnam. Masih agregat 2-0, tidak ada goal away di AFF 2020 ini. Kita lihat terlalu mudah, terlalu monoton apa yang dilakukan, langsung mengarahkan bola pada Nguyen Tien Lin. Ya, ini mudah dibaca. Dia memang tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang indah bagi Park Hang-seo sebagai pelatih dari Vietnam. Tapi setidaknya dia sudah mendapatkan perpanjangan kontrak. Ya. Jadi sudah cukup aman untuk di 2 musim mendatang. Ya. Ya, lemparan ke dalam kembali. Dengan Pangton yang memang bermain lebih ke kanan sama dengan Kotan Thai untuk melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan Keraton Nurmata yang memang harus diganggu. Ya, gagal kembali Keraton. Bola dikuasai kembali oleh Vietnam, putus kembali oleh Pitiwat. Ya, duel cukup keras pemirsa kali ini. Lalu buru-buru para pemain Vietnam bisa terlalu masakan ke tengah ya, jarang bermain dari sayap. Betul, mereka sudah mulai kembali bermain di tengah ya. Jadi ini yang mungkin menurut saya juga membuat serangan mereka mudah diantisipasi karena harusnya mereka lebih berani merenggangkan pertahanan dari Thailand yang terbilang sangat rapat di tengah. Tapi ya ini mungkin bagian dari cara yang dilakukan karena para pemain Thailand yang sekarang back yang diturunkan Thailand juga memang memiliki secara postur mereka cukup tinggi. Ya, ini sudah masuk dalam jebakan permainan poking. Betul. Ya, masih Yendung, lepaskan umpan, gagal kembali pemirsa. Datang kembali, kali ini Tanawat, lebar ke kiri. Sedikit menyulitkan tadi Terasil Dangda. Ya, kembalikan bola kepada Tanawat. Pada ke dalam, bagi Vietnam. Jatuh di kaki Terasil Dangda, berbahaya, masih Terasil Dangda. Ya, melebar ke kanan, yang dituju adalah Chanatip, Songkrasin. Lalu jauh bagi Chanatip. Ya, Chanatip memang tidak terlalu bersinar ya di pertandingan ini. Tidak mendapatkan bola, tapi cukup merepotkan pergerakan tanpa bolanya. Betul, tapi memang dia agak sedikit terisolasi ya di pertandingan kali ini ya. Tidak terlalu leluasa dan memang dia juga jarang mendapatkan suplai bola. Ya, jauh ke depan ada Elias Dolah, Ratan Nurmatan. Kali lihat pemain yang baru masuk ke babak kedua, masih Chanatip, kita cepat sekali Chanatip. Kanan cepat sekali kita lihat bagaimana Thailand melalui Narubadin. Gagal upaya dari Narubadin, justru jatuh di kaki pemain Vietnam. Serangan balik coba dibangun. Wong Hai jauh sekali ke belakang Wong Hai. Masih Tuan An. Ingin Tuan An. Kanan, Hotan Thai. Umpan ke depan, berbahaya kali ini, peluang emas bagi Vietnam. Dihalau lagi oleh Manuel Bir. Tanpa kompromi, lini belakang tampil cukup dingin di kubu dari Thailand menghadapi Vietnam di malam hari ini. Ya, Oklahanan. Jauh ke depan pemirsa. Terasil Dangda yang dituju. Sulit bagi Terasil bermain sendirian tanpa dukungan di lini depan dari Thailand. Masih Bui Tiendum. Berikan bola pada Huang Duk. Ya, kita akan lihat apa yang coba dilakukan oleh sang pelatih Park Hang-seo untuk bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada. Mengkopla Anan masuk tadi. Cukup tegang memang. Sarah Yoyen. Ya, cukup tegang memang pun kalau kita lihat bagaimana situasi psikologis dari para pemain Vietnam juga. Mereka sepertinya mulai agak berat langkah-langkah mereka. Kemudian mereka juga terlihat begitu kebingungan untuk bisa membongkar pertahanan. Ya, serang balik kita lihat Chanatip, Sokrasin, Chanatip berbahaya, terpleset. Kita lihat momen itu hilang ketika sudah mampu tadi dirinya melewati Nguyen Tang Chung. Ya, gagal.
Lagi serangan baliknya sangat cepat. Wang Hai berbahaya. Pantuan yang dituju mendekati kotak penalti kali ini. Masih pantuan dibagi-bagi oleh Kitsada. Ya, coba kerjasama. Kapten kesebelasan angkat bola berbahaya. Pemirsa tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Nguyen Tien Lin. Umpan dari Ngoc Hai. Gagal kembali upaya dari Vietnam. Lagi-lagi kita lihat bagaimana sulitnya Vietnam untuk bisa membongkar pertahanan yang dimiliki oleh para pemain belakang dari Thailand. Transisi yang ditunjukkan oleh pemain Thailand juga cukup rapi. Sementara Vietnam satu sisi, meskipun kalau kita lihat dari sisi jumlah pemain tidak terlalu berbeda jauh, tapi memang mereka terlihat lebih tenang. Bagaimana cara mendelay, bagaimana cara menutup, bagaimana kemudian cara mengantisipasi duel-duel bola atas. Saya pikir sejauh ini pertahanan dari Vietnam sangat baik. Ya, masih belum ada gol pemirsa. Dan kita lihat kali ini bagaimana sebuah kesempatan dimiliki oleh Thailand semakin besar untuk lolos ke final. Bantuan pada ke dalam bola dihadapi kembali oleh Ho Tan Thai. 77 menit punya waktu cepat berlalu kali ini bagi Park Hang-seo dan juga Golden Stars Warrior. Kita lihat hasil bantuan bersama dengan Chong Wong. Kali ini umpannya jauh sekali untuk bisa dikejar oleh Bantuan. Iya, belum terlalu maksimal ya, belum sepenuhnya menyatu ya bagaimana Tuan An pemain yang diharapkan bisa menghidupkan lini tengah kemudian bisa mengalirkan bola dengan lebih bagus, ternyata sejauh ini juga masih belum bisa berkontribusi secara maksimal. Ya, memang kekalahan 0-2 di leg pertama ini yang membuat Hang-seo kehilangan momentum bisa mempertahankan gelar ya. Betul. Menyulitkan langkahnya, jadi tekanan pressure sangat tinggi sekali bagi Vietnam. Betul. Ya, Ngoc Hai seluruh Indonesia yang tidak diperhitungkan di grup B jadi juara grup dan kali ini lolos ke final dengan sentuhan dingin dari Shin Tae-yong. Ya, seperti halnya sentuhan dingin dari Alexander Polking untuk Thailand. Kali Kitiwan berhasil Dangda foto saja oleh Tuan An karena ke dalam seperti yang mengarah katakan memang lihat sudah mulai berat langkah-langkah para pemain Vietnam. Kita lihat bagaimana para pemain atau diskusi ya. Betul. Park Hang-seo sudah mulai emosi, dia. Ya. Mungkin dia kesal dengan para pemainnya juga tidak tampil baik ya. Karena sebenarnya bukannya tidak punya peluang ya Bung ya, bukan punya peluang tapi tidak bisa dimaksimalkan. Dan sebenarnya gejala itu sudah terlihat ketika menghadapi Indonesia saat mereka begitu sulit untuk bisa membongkar atau menghadapi tim yang memiliki transisi bertahan dengan cukup baik. Ya, itu menghadapi Kamboja harusnya mereka bisa unggul lebih dari 4 gol, mereka hanya terbukti dengan 4 gol yang membuat mereka kalah agresif 4 gol menghadapi Indonesia. Betul, dan mungkin peak performance mereka adalah saat menghadapi Malaysia ya, di mana mereka menang dengan skor telak. Tapi kemudian secara psikologis mereka agak tertekan ketika berhasil dipaksa bermain imbang oleh Indonesia dengan skor 0-0 saat mereka mendominasi pertandingan dengan begitu luar biasa. Ya, tapi apapun itu masih banyak waktu, Bu Maruf. 12 menit dalam sepak bola, apapun masih bisa terjadi. Kita akan melihat mampukah Vietnam bangkit. Setidaknya 2 gol dibutuhkan mereka untuk memaksa pertandingan ini berlangsung perpanjangan waktu. Betul, minimal 2 gol untuk dengan agregat 2 gol karena memang tidak ada istilah gol tandang ya, ya. Dan sebenarnya cukup menguntungkan karena situasinya berarti skor berapapun situasinya akan menjadi sama. Ya. Ya, Poklau, Anan gagal, tidak ada pemain yang menyambut umpan dari Poklau tadi, terlalu jauh posisi Terasli Dangda. Ya, kembali di kaki pemain Thailand, Keraton Nurmatan, kalau saja oleh Nguyen Tan Chung. Datang kembali pemirsa kali ini, bola dikuasai oleh para pemain Thailand, sulit sekali pemain Vietnam bisa mengalirkan bola, bermain cepat seperti Ibu Maruf katakan, mereka ketika mengalahkan Malaysia dengan skor yang sangat telak dan memang menjadi sebuah pertandingan yang di luar dugaan kala itu. Ya, masih ada satu pergantian pemain lagi yang akan dimasukkan sepertinya oleh pelatih Vietnam. Lihat siapa yang dimasukkan oleh Park Hang-seo. Mana ke dalam, Ho Tan Thai. Ke depan tidak ada pemain Vietnam. Wang Hai kali ini, masih Wang Hai, langsung arahkan bola ke depan, tidak efektif.
tapi permainan seperti ini mudah dibaca oleh lini belakang dari Thailand. Iya, dan sebenarnya kan kalau kita lihat posisi dari pemain nomor 29 ya, Van Pon juga sebenarnya tidak dalam posisi free kok. Justru di posisi kiri yang agak kosong. Dan di tuannya kan ada 2 pemain yang mengawasi tadi. Ya, kontak, balik kita lihat. Udah lagi dipatahkan dengan baik. Wan An, kali ini Wang Dut, masih Wang Dut. Belakang kita lihat pada kapten kesebelasan, up high. Ya, tidak efektif bermain bola-bola diagonal ke depan dengan postur para pemain Thailand yang sangat tinggi di lini belakang. Betul, dan memang mereka sudah mengantisipasi ya dengan situasi harus bikin gol cepat, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan bola-bola atas dan kemudian bola-bola crossing pergantian pemain. Oh, Le Van Swan nomor 27 dan juga nomor 5 Pam Swanman. Ini pemain yang praktis baru 1 kali tampil buat tim nasional. Iya. Kita lihat Tuan An diganti, pemain pengganti digantikan. Iya, berarti artinya memang Tuan An dianggap tidak terlalu berkontribusi ya, Ya. karena memang tadi juga sempat terisolasi dan juga tidak bisa menjaga lini tengah juga. Gol, Tuan Man yang masuk nomor 5. gol. Ya. Evan Swan masuk dan juga nomor 5. Kita lihat Pam Swanman masuk pemirsa. Ya, dia cedera ya. Bisa jadi. Tadi tertatih-tatih kita lihat langkah dari Tuan An. Ya, ada cedera yang dialaminya, memang dipaksakan bermain untuk bisa memberikan perubahan tapi justru tidak mampu. Ya, Supacai dimasukkan seorang striker. Ya, ini posisi sama ya. Iya. Supacai menggantikan posisi dari Terasil Dangda. Iya, dan memang ini seperti lebih ke memberikan waktu kepada Terasil Dangda untuk menarik napas, dan memang situasinya sudah cukup aman. Menurut saya sudah cukup aman apa yang dimiliki oleh Thailand dengan Ya. kondisi sekarang. Ketika masih skor 0-0, kemudian mereka sudah unggul 2-0 di leg pertama dengan sisa waktu di bawah 10 menit, saya pikir sangat aman dan nyaman buat Thailand. Ya, melihat permainan Thailand seperti Vietnam seperti ini aman bagi Thailand. Iya, aman karena memang Vietnam juga sudah dalam situasi menurut saya mereka menunjukkan frustasi, mereka menunjukkan tertekan dan agak berat untuk bisa mengembangkan permainan. Ya, lemparan ke dalam. 8 menit lagi waktu normal bagi Vietnam. Ini kita lihat masih terjadi diskusi yang cukup tegang ya, wajah-wajah ofisial yang dimiliki oleh Vietnam. Betul, tinggal asisten pelatih Bung yang berdiskusi. Ya. Dan memang sebagai juara bertahan penampilan yang tidak terlalu bagus dalam 3 pertandingan terakhir ya Bung Maruf. Betul. Indonesia 0-0, kalah 0-2 menghadapi Thailand, dan kali ini mereka juga tidak mampu menciptakan gol. Ada sebuah penurunan performa di AFF bagi Vietnam. Iya, dan bisa jadi menurut saya karena mereka juga jadwalnya terlalu padat dan imbasnya adalah anti klimaks karena mereka sempat menjalani pertandingan prakualifikasi Piala Dunia, kemudian mereka juga sempat lolos ke kualifikasi putaran 3 kalau tidak salah. Dan itu benar-benar membuat mereka harus menjadi tim yang paling padat jadwalnya dibandingkan dengan negara lain. Ya, kuncinya menciptakan gol cepat gagal mereka lakukan di babak pertama tadi. Iya, karena mereka membuang beberapa kesempatan sebenarnya. Mereka ada kesempatan membuat gol, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang mereka miliki. Ya, jika Thailand lolos, maka Indonesia menghadapi semua seteru mereka di ASEAN ya. Betul, dan itu menarik menurut saya akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup unik, dan kita berharap bahwa Indonesia bermain dewasa, bermain lebih matang, bermain lebih tenang, termasuk juga menghadapi kedewasaan dan kematangan yang dimiliki oleh para pemain dari Thailand. Ya, kita melihat tentunya pertandingan klasik ya antara Thailand dan Indonesia. Kalau Thailand lolos Vietnam kali ini. Betul. Ya, lemparan ke dalam masih dilakukan oleh Keraton Bunmatan. Praktis pemirsa, tidak banyak peluang yang dimiliki kali ini oleh para pemain. Oh, berbahaya, sebuah tendangan kita lihat kali ini mudah saja bagi Siwara. Ya, jarak jauh dilakukan oleh Nguyen Hoang Duc tadi. Ya, akhirnya ada sebuah sebuah shot on target lagi-lagi setelah cukup lama, sekitar 20 menit tidak ada shot on target yang dimiliki Vietnam, dan sekarang mereka bisa melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Oh, kita mesti melihat tentunya sisa waktu yang ada harus dimaksimalkan dengan baik oleh para
pemain dari Vietnam. Datang lagi sebuah tekanan kali pemirsa. Pantuan, masih pantuan. Buang saja Teraton Gumbatan. Gagal kembali. Upaya yang dilakukan oleh para pemain Vietnam kali ini. ...86 menit waktu berlalu. Ya, kita lihat sebuah serangan balik. Canatip, berbahaya Canatip kali ini. Canatip Songklasin. Masih Canatip. Ada tekanan berikan pada Poklau atau Supacai. Si Supacai. Ya, coba dibawa oleh Van Man. Oh, tidak berhasil tadi. Tidak menjadi atensi bagi seorang wasit. Tangan gawang dimiliki. Ya, kalau kita melihat kemarin juga pemirsa bahwa pertemuan final antara Thailand menghadapi Indonesia sudah berlangsung 3 kali. Tahun 2000 Thailand mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 4-1. Di tahun 2002 Thailand mampu mengalahkan Indonesia dengan penalti dengan skor 4-2. Dan ini kita ingat ketika di tahun 2016 Thailand mampu mengalahkan Indonesia dengan agregat 3-2. Oh, kali ini sebuah peluang masih jauh kembali, justru sangat terbuka pertahanan Vietnam di akhir pertandingan babak kedua. Iya, dan memang tadi kita juga lihat bagaimana sebuah tembakan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh Tanawat tadi. Bagaimana kemudian ada ruang yang dimiliki, tapi beruntung tembakan itu masih melebar atau terbang di atas mistar gawang. Ya, satu upaya dengan jarak jauh. Sangat nyaman bagi para pemain Thailand. Sudah sangat bisa meredam kekuatan dari Vietnam. Kali ini kita lihat lebih cepat tadi Narubadin menghalau bola. Apa yang coba dikejar oleh Chong Pok. Cukup bagus memang sejauh ini pertahanan dari Thailand. Mereka sangat rapi, sangat terstruktur, dan transisi yang mereka lakukan juga cukup bagus. Dan seperti kita bahas tadi Bu Maruf, mereka baru kebobolan 1 gol sepanjang AFF. Kita lihat sebuah peluang kali ini. Oh, lagi-lagi sebuah peluang. Oh, terkena wajah tadi kita lihat. Keras sekali ya. Harus mendapatkan perawatan medis secepatnya ya kalau terkena muka ataupun leher tadi. Sebuah salto, dengan salto tadi mengenai bir. Ya, dan tapi menurut saya sih apa yang dilakukan masih dalam batas. Memang itu situasi bahwa dia menghitung ada oh ya, ya, sekali Bu kena Maruf. dagu, Bung, kena dagu. Ah, kita lihat. Ya. Ini perlu penanganan cepat ya. Kita lihat, oh memang karena bir masuk dari belakang. Ya, betul. Jelas ini menurut saya sih tidak ada kesengajaan sama sekali ya, Dari Bung. Tianlin ya? Ya, tidak ada kesengajaan sama sekali dari Tianlin karena memang bir masuk dari belakang. Ya, bukan bola tapi dagu. Ya, oke, sepertinya apa yang didapatkan sedikit trauma karena memang minggu ini ada pemain yang meninggal di Indonesia ya. Betul. Jadi penanganan pertama harus benar dalam sebuah cedera atau insiden di lapangan pertandingan. Dan itulah pentingnya tim medis ya, Bung ya. Jadi tim medis bukan hanya tempelan dan kemudian apalagi sampai ada insiden tim medis palsu ya, dokter palsu dalam sebuah betul. tim. Fatal menurut saya. Lagi. Iya, fatal menurut saya ketika sampai kemudian mempertaruhkan sesuatu yang sangat beresiko menurut saya. Dan pernah di tim nasional. Iya, meskipun belum tim senior ya. Ya. Oke, sepertinya kita lihat semakin sulit bagi Thailand atau bagi Vietnam untuk bisa lolos dari hadangan Thailand, dan tentunya mereka sudah semakin sulit mempertahankan gelar yang mereka raih di tahun 2018. Tampilan yang sangat solid. Kita lihat Manuel Bir, passing akurasi 89, asis 9. Kita lihat bagaimana duel udara 6 dan dia mampu menangkan dan menjadi salah satu pemain andalan di belakang bersama dengan Grit Sadakaman. Iya, wajar kalau kemudian dia selalu menjadi pilihan utama ya, Bung ya. Karena memang situasinya dia sangat bagus ketika mengantisipasi bola, passingnya juga sangat baik, kemudian passing ke depannya juga cukup akurat, sempurna, bagus untuk pemain belakang. Nah, Wian Tianlin mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sudah memasuki masa injury time, pemirsa, 4 menit lagi. Langkah atau kesempatan bagi Vietnam untuk bisa bertahan di Piala AFF 2020. Dan kita lihat, ada satu
Ya, insiden tadi antara pemain yang baru masuk nomor punggung 5 yaitu Suarman dengan sang pelatih ya. Vietnam sudah mengatakan untuk jangan memprovokasi ya. Dia pelatih ini seperti halnya kemarin ya, Singapura mencoba memprovokasi Sintayong. Nah, ternyata penempatan dilakukan pemirsa. Caratip, masuk Caratip. Sulit tadi Caratip menguasai bola dengan baik. 3 pemain coba dilewatinya. Norman. Ya, handsball sepertinya. Sada. Saya rasa duet Sada dengan Bir harus menjadi pusat perhatian Sintayong ya. Bagaimana membongkar dua back ini cukup bagus dan memang cukup rapat ya sejauh ini. Bagaimana membaca kemampuan keduanya untuk membaca bola, dan ada lagi insiden seperti ini. Kita lihat ada insiden siapakah? Ada pemain Vietnam yang terjatuh. Pemain Vietnam yang terjatuh. Ya, apakah memang ada benturan dengan pemain Thailand? Saya pikir pasti wasit akan berkonsultasi dengan asisten wasit atau kemudian wasit keempat. Karena sekali. Sepertinya protes yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam, atau membiarkan insiden itu. Ya, kita lihat semakin panas kali ini. Ya, hakim garis atau asisten wasit tentunya diajak diskusi ya. Tidak ada kartu yang keluar. Kita belum melihat ada apakah yang terjadi Di sini, Bung. Oh iya, memang tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa. Penyelamatan ya, mencoba untuk justru merugikan Suarman. Ini pemain yang baru masuk, justru waktu yang dibutuhkan oleh Vietnam untuk menyerang, bukan waktu ya. Betul, dan memang tidak penting juga tadi memegang muka padahal tidak ada insiden yang berbahaya. Ya, semoga di gelaran 2022 nanti, 2023 mungkin ya, karena 2022 ada Piala Dunia, ini akan ada PR ya. Betul. Memang dibutuhkan, Bung. Balik sebuah kesempatan. Masih ada Siwarak Ted Sundon yang berhasil kembali mengamankan gawang Thailand. Justru kita lihat berbahaya. Ada Caratip. Ya, lebih dekat kepada penjaga gawang Van Myanmar. Norman berikan ke depan. Jatuh, pelanggaran kali ini dilakukan oleh Elias Dolah pada Tancung yang sudah jauh membantu penyerangan. Ya, sepertinya akan menjadi sebuah peluang terakhir bagi Vietnam. Wang Hai kali ini hadapi bola. Wasit asal Jordania kita untuk cepat lakukan. Wang Hai sudah lakukan ke dalam kotak penalti. Kita lihat kali ini bukan sebuah pelanggaran, justru dilakukan oleh Tancung. Iya, Tancung juga terlihat frustasi ya, karena tadi dia merasa tidak melakukan pelanggaran, tapi ternyata itu sebuah pelanggaran. Ya, biasa kita lihat tensi tinggi, kesempatan bagi juara bertahan. Nampaknya tidak bisa mereka manfaatkan di leg kedua. Dan bisa jadi menjadi tendangan terakhir untuk menjaga gawang dan membuat Thailand ke final, bertemu atau menantang Indonesia. Ya, kita lihat kali ini detik-detik pertandingan. Ya, wasit Ahmad Yakub Ibrahim sudah pegang kulit panjang terhadap berakhirnya pertandingan, di mana di leg kedua Thailand bermain imbang 0-0 menghadapi Vietnam, sekaligus tentunya menjadi final ke-9 untuk Thailand sepanjang keikutsertaannya di Piala AFF, dan akan menantang Indonesia, dan akan menjadi pertandingan keempat yang akan mempertemukan Thailand dengan Indonesia di final Piala AFF sepanjang sejarah. Kita berharap tentunya ini akan menjadi sebuah pertandingan yang lebih beruntung bagi Indonesia menghadapi final akan berlangsung tanggal 29 Desember dan juga tanggal 1 Januari 2022.